Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan salam damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, terutama mereka yang percaya kepadanya. Apa kabar pada malam hari ini? Saya Dr. Stephen Einstein Liao saat ini mengajak Anda bersama untuk memasuki pembahasan Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan pada malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai kebenaran-kebenaran di dalam kitab Kejadian. Kita ada dalam seri Kejadian dan kita sudah sampai kepada sesinya yang ke-34. Perlu pendengar sekalian ketahui bahwa inilah filosofi dan tujuan dari Radio Berita Klasik, yaitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan selengkap-lengkapnya, dengan setepat-tepatnya kepada sebanyak mungkin orang. Itu pula yang menjadi kerinduan dari saya, Dr. Stephen Einstein Liao, yaitu untuk membagikan kebenaran kepada semua orang yang rindu mendengarkan kebenaran. Banyak orang yang tidak pernah membaca Alkitabnya secara serius, banyak orang yang tidak pernah bahkan membacanya Alkitab satu kali. Mungkin Anda termasuk ke dalam kategori orang tersebut. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada solusi dan ada bantuan yang bisa Anda dapatkan melalui Radio Berita Klasik ini, di mana pembahasan firman Tuhan dilakukan secara konsisten dan rutin dan secara sistematis dan menyeluruh. Kita tidak hanya membahas sebagian kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau membahas seluruh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah, pada pagi hari ada acara Through the Bible, di mana Dr. Suhento Liao menyampaikan kebenaran dari seluruh perjanjian baru, Matius hingga Wahyu. Sedangkan pada malam hari, acara Mutiara Kebenaran, kita membahas kebenaran Alkitab dari Perjanjian Lama. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak takut dan kita tidak seharusnya boleh takut terhadap kebenaran. Janganlah kita hanya ingin meneliti Alkitab dari perikop-perikop yang sesuai dengan kehendak hati kita, hanya dari perikop-perikop yang menyenangkan kita. Janganlah kita hanya mau membahas kebenaran yang sesuai dengan apa yang selama ini kita percaya, tetapi kita harus yakin bahwa seluruh Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu adalah firman Tuhan sepenuhnya. Dan oleh karena itu, kita wajib untuk meneliti seluruhnya dan melakukan seluruhnya. Baiklah, agar Anda bisa ikut belajar firman Tuhan bersama saya malam ini, saya harap Anda juga telah siap dengan Alkitab Anda. Dan kita akan membuka bersama dalam Kejadian pasalnya yang ke-34. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-34, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan baca, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur ya Tuhan, kami memiliki kesempatan yang indah untuk datang bersama di tempat ini, di udara Tuhan, melalui gelombang-gelombang radio, untuk membahas firman-Mu, untuk belajar kebenaran-Mu. Tuhan, untuk itu kami memerlukan pertolongan dan bimbingan-Mu. Kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kami mohon Kau yang membukakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Semua ini kami panjatkan dengan iman dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Kejadian pasal 34, kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang kelima terlebih dahulu. Judul perikop yang diberikan adalah Dina dan Shichem. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Shichem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Shichem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Shichem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini suatu episode yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan Yakub. Suatu episode yang tentunya kalau dia boleh pilih seharusnya tidak terjadi. Mereka, keluarga Yakub, baru saja pindah dari Haran, dari Padan Aram, dari rumah Laban. Mereka telah
menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka telah melewati batas Yordan, mereka telah sampai ke tanah Kanaan, mereka telah bertemu dengan Esau. Bahkan di pasal 33 ada suatu klimaks di mana Esau berbaikan dengan Yakub. Dan akhirnya mereka diam di suatu tempat, yaitu di dekat Shikem. Nah, waktu itu Shikem adalah sebuah kota, saudara. Bahkan Shikem ini dinamai sesuai dengan nama anak pemimpin kota itu. Pemimpin kota itu sendiri bernama Hamor. Anaknya rupanya seorang pangeran, bisa kita katakan seorang pangeran yang sangat terkenal, sangat terhormat di antara orang-orangnya, dan kota itu dinamai sesuai dengan dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, tentunya selalu ada bahaya ketika orang Kristen ya hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya. Tentu selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari hidup berdampingan dengan orang yang tidak percaya. Bukan itu maksud saya. Tetapi kita harus selalu mewaspadai agar filosofi mereka tidak sampai kepada kita, tidak meracuni kita. Gaya hidup mereka agar selalu terpisah dari gaya hidup kita. Dan itu adalah hal yang kadang-kadang sulit dilakukan. Itu yang perlu kita usahakan selalu di dalam dunia yang penuh jahat ini, ya. Kita tidak bisa pasti hidup berbarengan dengan orang-orang yang tidak percaya. Demikian juga Yakub, ketika dia mau tinggal di tanah Kanaan, saudara, di sekeliling dia adalah suku-suku, kota-kota yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memiliki standar moralitas yang sangat rendah. Oleh karena itu, Yakub perlu sekali untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang nilai-nilai moralitas yang benar. Dan sepertinya, saudara kasih Tuhan, Yakub setengah berhasil, setengah gagal untuk mengajari anak-anaknya. Kita tahu bahwa keluarga Yakub bukanlah keluarga yang sangat-sangat harmonis, ya. Ada pertengkaran di antara istri-istri Yakub. Dan kita melihat ini semua berakar dari bagaimana Yakub melenceng dari desain sempurna Tuhan bagi rumah tangga. Tuhan telah merancang bahwa sebuah rumah tangga terdiri dari satu suami dan satu orang istri, ya, di mana hubungan di antara mereka hubungan monogami. Tapi kita melihat bagaimana Yakub telah melanggar hal ini. Tentu kita tidak bisa terlalu menyalahkan Yakub, ya, walaupun Yakub jelas salah, tetapi kita harus sadar bahwa Yakub juga ditipu oleh Laban. Tetapi bukan berarti Yakub benar terus, ya. Yakub memang salah juga, di mana dia memiliki 4 orang istri. Dan hari ini, saudara kasih Tuhan, banyak yang ingin mengatakan bahwa 4 orang istri lebih baik dari 1 orang istri. Saya katakan itu adalah omong kosong. 1 orang istri ya lebih baik dari 4 orang istri, karena 1 orang istri merupakan rancangan Allah bagi keluarga manusia, ya. Dan penyimpangan terhadap rancangan Allah ini menimbulkan berbagai kekacauan dalam keluarga. Kita melihat bagaimana di dalam keluarga Yakub, ya, terjadi pertengkaran terus-menerus, ya. Dan tentunya ini mempengaruhi anak-anaknya dan perkembangan mereka. Mungkin, ya, Dina sebagai satu-satunya anak wanita yang disebutkan di sini, ya, dia kekurangan teman, saudara kasih Tuhan. Dia kekurangan sahabat, ya. Kakak-kakaknya yang laki-laki mungkin bisa bermain-main di antara mereka sendiri karena ada 11 orang anak laki-laki. Tapi bagaimana dengan Dina, seorang putri, ya? Kepada siapa dia harus bisa bermain, ya? Normalnya dia bisa mungkin bermain dengan atau bersahabat dengan orang tuanya. Tetapi barangkali orang tuanya, ya, ayahnya, ibunya terlalu sibuk untuk bertengkar satu dengan yang lain, terlalu sibuk untuk mengurusi kepentingan mereka. Bagaimana ibunya mungkin memikirkan cara untuk memenangkan hati suaminya dan lain sebagainya. Sehingga Dina akhirnya berteman dengan perempuan-perempuan negeri itu. Dia menjadi semakin sering pergi ke kota Shikem, ya. Dia semakin sering untuk pergi ke daerah sana, ya. Dan akhirnya, saudara kasih Tuhan, terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kesalahan yang kedua yang kita lihat dalam keluarga Yakub adalah betapa Yakub tidak memainkan peranan yang seharusnya dia mainkan. Apa itu peranan Yakub, saudara? Sebagai suami dan sebagai ayah, dia seharusnya menjadi seorang kepala keluarga. Dia seharusnya menjadi kepala keluarga secara rohani maupun secara praktikal, saudara. Artinya, dialah yang seharusnya membuat jelas, ya, kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya tentang bagaimana rumah tangga itu harus berjalan. Bukannya dia harus kalah dari istri-istrinya yang saling bersaing satu dengan yang lain. Dia seharusnya menetapkan suatu aturan yang jelas. Dia seharusnya juga terhadap anak-anaknya tidak bermain favorit, saudara. Tetapi kita melihat ini bukan
Tidak benar bahwa ternyata Yakub bermain favorit, ya, dia memfavoritkan Yusuf anaknya, sedangkan anak-anaknya yang lain tidak, saudara. Jadi ini adalah kekurangan-kekurangan dalam keluarga Yakub, dan itu membuahkan sesuatu yang sangat tidak baik seperti yang akan kita lihat. Nah, Dina pergi katanya mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Nah, perempuan-perempuan di negeri itu tentunya sama sekali tidak memiliki moralitas yang sama dengan moralitas Yakub dan Lea maupun keluarganya yang lain. Sehingga mereka mungkin tidak memperingatkan dia akan bahaya laki-laki di negeri itu. Kita tahu bahwa moralitas orang-orang Kanaan pada saat itu sangat rendah, saudara, ya, dan sangat berbahaya bagi seorang wanita muda untuk berjalan sendirian di kota-kota seperti itu, karena mereka dianggap sebagai sasaran yang sah, ya, bagi laki-laki manapun. Dan akhirnya dia dilarikan dan diperkosa oleh Sikem. Nah, tentunya Dina memiliki wajah yang cantik, ya. Apalagi dia sebagai seorang asing, tentunya memiliki sesuatu yang misterius mengenai dia. Apalagi dia sebagai seorang penyembah Tuhan, ya, memiliki cara-cara hidup, ya, cara berjalan, cara menyapa yang tentunya berbeda dibandingkan dengan perempuan-perempuan di negeri itu yang adalah penyembah berhala yang tentunya memiliki imoralitas yang tinggi, ya. Dan akhirnya dia diperkosa oleh Sikem. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin ajarkan di sini bahwa ini adalah suatu perbuatan yang sangat keji dari pihak Sikem, saudara. Dia harus mendapat hukuman yang setimpal, tetapi kita melihat bahwa tidak ada satupun di antara orang-orang kotanya yang berteriak tentang keadilan. Tidak ada seorang pun yang Dina, tetapi dia dibiarkan begitu saja, ya. Apakah Dina ikut bertanggung jawab? Kita tidak tahu, ya. Mungkin Dina tidak bertanggung jawab, ya. Mungkin juga Dina ada sedikit-sedikit suka dan mungkin cara dia berpakaian dan lain sebagainya, ya. Ini bukan berarti bahwa ada pembenaran bagi para pemerkosa, tetapi saya ingin katakan bahwa banyak perempuan yang tidak sadar bahwa mereka sedang membuat saudara-saudara laki-laki mereka, ya, saudara-saudara atau teman-teman laki-laki mereka berdosa dengan cara mereka berpakaian. Nah, tentu hawa nafsu, ya, apalagi sampai kepada pemerkosaan, jelas adalah sesuatu yang sangat salah di mata Tuhan, ya, dan tidak ada laki-laki yang boleh melempar tanggung jawab dan berkata bahwa dia berhawa nafsu atau dia berpikiran kotor. Itu adalah salah sang perempuan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tanggung jawab. Jikalau Anda memiliki pikiran kotor terhadap seorang wanita, apakah Anda memiliki pikiran zina terhadap dia, apalagi sampai Anda berzina, apalagi sampai Anda memperkosa, itu adalah suatu dosa yang amat besar. Tapi saya ingin katakan bahwa di sisi sebaliknya, seorang wanita harus memperhatikan tingkah laku dia, harus memperhatikan cara dia berpakaian untuk menolong kelompok laki-laki. Jikalau dia berpakaian yang tidak-tidak, saudara, dan ada laki-laki yang menjadi berdosa, berhawa nafsu terhadap dia, maka laki-laki itu salah, tapi Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawab dari perempuan itu di hari penghakiman nanti. Tuhan tidak akan membiarkan dia, saudara, ya. Dan bagaimana wanita hari ini berpakaian sungguh mengerikan. Banyak yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang dapat terlihat dari bagian tubuhnya. Nah, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Dina. Apakah Dina seorang perempuan yang baik-baik? Apakah dia seorang perempuan yang agak-agak memberontak kepada orang tuanya, dan ketika dia lepas dari rumahnya, mungkin ketika dia pergi ke negeri-negeri itu, dia berlaku seolah-olah, ya, saya sudah lepas dari rumah, saya bisa lakukan apa yang saya inginkan. Kita tidak tahu. Yang jelas, kesalahan jelas ada pada pihak Sikem. Nah, di ayat 3 kita melihat bahwa ternyata Sikem bukan hanya memakai lalu membuang, bukan hanya memperkosa lalu meninggalkan, tetapi dia benar-benar jatuh hati kepada Dina, dan akhirnya dia ingin menikahinya. Tetapi saudara, pernikahan bukanlah sesuatu yang segampang hubungan intim, ya. Ini adalah sesuatu yang perlu dicamkan oleh orang muda. Jangan pikir bahwa pernikahan itu hanya didasarkan pada keinginan akan hubungan intim. Bukan itu intinya, tetapi harus ada kasih yang mendasar. Oleh karena itu, dalam pernikahan di sini adalah kebiasaan zaman itu bahwa orang tua masing-masing pihak akan membicarakan masalah pernikahan. Dan akhirnya Hemor, bapaknya, ya, dipinta oleh Sikem untuk meminang Dina, dan dia datang
dan kepada Yakub, ya. Dan rupanya Yakub sudah mendengar tentang hal ini. Ya, mungkin teman-teman Dina memberitahunya, mungkin Dina tidak pulang-pulang selama beberapa hari. Yakub khawatir, ya, mencarinya, dan orang-orang memberitahu dia apa yang terjadi. Nah, Yakub di sini sepertinya sedemikian terpukul sehingga dia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Dia tidak bisa berpikir apa yang harus dia lakukan, saudara. Sehingga dia menunggu anak-anaknya pulang. Nah, ini adalah suatu kelemahan dari pihak Yakub, di mana dia tidak memainkan peran yang lebih aktif lagi sebagai ayah dan sebagai suami, sebagai kepala keluarga, untuk memimpin keluarganya pada saat-saat krisis, di mana seharusnya dia berpaling kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai suatu tindakan keputusan yang benar, ya. Tetapi tidak, dia sepertinya terparalisis oleh kekhawatiran, oleh hal-hal yang begitu syok bagi dia, bahwa seorang dari anak-anaknya telah dicemari, ya. Mungkin dia sedemikian syok sehingga dia sulit berpikir. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kita baca sekarang ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12. Ayat 6, lalu Hemor ayah Shikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Shikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Shikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Shikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kau minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Hemor pun datang untuk melamar ke rumah Yakub. Dan Yakub yang sudah mendengar tentang hal itu, ya, dia seperti agak-agak syok di sini, ya, seperti saya katakan tadi, sehingga tidak banyak Yakub berbicara atau menanggapi tentang peristiwa itu. Nah, anak-anak Yakub yang lain, yang laki-laki, kakak-kakak Dina terutama, saya yakin, ya, yaitu yang lahir dari Lea. Siapa mereka? Antara lain Ruben yang paling besar, Simeon, Lewi, Yehuda nomor 4. Kemudian kita ingat masih ada Zebulon dan Isakar, saudara. Keenam orang ini adalah satu ibu dengan Dina. Dan tentunya mereka yang paling panas. Mungkin juga anak-anak yang lain marah, ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini mereka marah dan sakit hati, ya. Nah, Hemor datang dan melamar Dina, tetapi satu hal yang sangat menarik, saudara. Hemor sama sekali tidak menyatakan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Tidak ada satu kata pun kata maaf darinya tentang apa yang dilakukan Shikem kepada anaknya. Tidak ada satupun rasa bersalah. Rupanya sedemikian rendahnya moralitas orang-orang di negara Kanaan pada waktu itu, sehingga hal yang dilakukan Shikem dianggap sudah biasa, ya. Bahkan mungkin mereka menganggapnya suatu keuntungan bahwa akhirnya Shikem masih mau mengambil Dina sebagai istrinya, sehingga tidak ada satupun kata-kata maaf, tidak ada satupun penyesalan, ya. Bahkan mereka bagaikan merencanakan suatu transaksi bisnis, ya. Mereka berkata, ayolah kalau gitu, saya ambil istri, ya, Dina sebagai istri anak saya, Anda boleh ambil istri-istri kami juga nanti akan ambil perempuan-perempuan Anda, ya. Dan ditambah lagi, Shikem berkata, akhirnya Shikem angkat bicara. Rupanya Shikem ikut pergi melamar, ya, dan rupanya dia selama ini diam. Tapi akhirnya setelah semua selesai bicara, dia berkata kepada kakak-kakaknya, dia berkata, ya, berapapun uang yang kamu mau akan saya berikan. Nah, tentunya ini bahkan lebih membuat hati kakak-kakak Dina lebih panas lagi, ya, karena cara Shikem menyampaikannya seolah-olah adik mereka ini seperti mau dibeli, saudara kasih Tuhan, seperti mau dibeli, ya. Wah, Anda sudah perkosa dan sekarang Anda pikir bahwa dengan uang segala-galanya beres, ya. Dan belakangan mereka mengatakan bahwa Shikem memperlakukan dia seperti seorang perempuan sundal yang bisa dibeli begitu saja. Dan saudara yang kasih Tuhan,
kita melihat bahwa Yakub tidak berkata ya, tidak berkata tidak tentang masalah ini. Ya. Ini adalah suatu kegagalan kepemimpinan dalam diri Yakub. Ya, seharusnya dia berkata tidak. Ya, seharusnya dia tahu bahwa Tuhan melarang, Tuhan ingin bahwa bangsa Israel terpisah dari bangsa Kanaan sekelilingnya. Seharusnya dia tahu bahwa Tuhan ingin membangun suatu bangsa melalui keturunannya sendiri, dan mereka tidak boleh kawin campur dengan bangsa sekelilingnya. Karena itulah yang ditawarkan oleh Hemor dan Sikem di sini. Mereka katakan, biarlah kita mengambil, katanya di ayat 9. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Ini adalah suatu tawaran untuk menyatukan keluarga Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan. Ya, mungkin dalam pemikiran Hemor, karena jumlah mereka lebih banyak, tentunya tidak akan lama sehingga keluarga Israel sebentar akan terasimilasi dalam kultur kebudayaan Kanaan. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Itulah yang Tuhan ingin jauhkan dari keluarga Yakub, saudara. Bukankah Abraham telah mewanti-wanti agar Ishak tidak mengambil istri dari orang Kanaan? Dan bukankah pula ya bahwa Yakub pun ya telah disuruh untuk mengambil istri bukan dari orang Kanaan, tapi dia telah bersusah-susah ya pergi ke padang Aram kepada pamannya Laban, bahkan bekerja 20 tahun di sana untuk mendapatkan istri. Mengapakah dengan begitu cepatnya akhirnya dia memperbolehkan atau dia tidak protes ya ketika ada tawaran untuk menyatukan antara keluarganya dengan keluarga Kanaan. Ya, di sini kita melihat suatu kegagalan kepemimpinan rohani dari pihak Yakub. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini benar sepanjang zaman, bukan hanya pada Yakub. Ketika ayah-ayah gagal untuk menjadi pemimpin rohani, saudara, maka kekacauan timbul dalam rumah tangga. Ya. Nah, kebanyakan ayah terus terang gagal dalam hal ini. Ya. Nomor satu, kebanyakan ayah tidak rohani, saudara. Mereka tidak tahu Alkitab, mereka tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dari keluarga mereka. Mereka tidak bisa memimpin keluarga mereka secara rohani karena mereka sendiri tidak rohani. Ini adalah hal yang sangat-sangat disayangkan. Kemudian kita lihat lagi, ya, bahwa banyak keluarga ya ayah gagal untuk mengambil pimpinan ya. Nah, sebagian dari sini adalah kesalahan dari istri juga. Ya, banyak wanita tidak membiarkan suami mereka menjadi pemimpin. Mereka ingin menjadi pemimpin, tetapi firman Tuhan berkata ya bahwa suami adalah kepala dari istri, suami adalah kepala dari rumah tangga. Seharusnya demikianlah hierarkinya, saudara. Banyak istri tidak mau membiarkan ini. Ya, barangkali karena pertengkaran antara Rahel, Lea, dan lain sebagainya, dan pertengkaran mereka memaksa-maksakan kehendak mereka kepada Yakub. Kita melihat bagaimana Rahel memaksa Yakub menikahi Bilha, kemudian Lea memaksa Yakub menikahi Zilpa, sehingga Yakub menjadi impoten dalam hal kepemimpinan rohani, saudara. Nah, tentu Rahel dan Lea dan istri-istrinya memegang peranan penting juga di sini. Kalau Anda adalah seorang wanita Kristen yang ingin memuliakan Tuhan, izinkanlah suami Anda, biarkanlah dia, pupuk dia menjadi seorang pemimpin rohani yang bisa memimpin keluarga Anda, saudara. Jangan pikir bahwa kalau Anda memimpin keluarga Anda, maka Anda menjadi hebat, Anda menjadi luar biasa. Tidak, justru sebaliknya. Anda justru menjadi seorang yang telah melanggar firman Tuhan. Dan dalam keluarga Yakub itu berakibat sangat fatal, saudara. Yakub tidak berkata apa-apa di sini. Dia telah abstain. Mungkin saking dia syok, dia meninggalkan ruangan dan dia membiarkan anak-anaknya yang menjawab Sikem dan Hemor. Nah, coba kita lanjutkan ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-19. Lalu ayat 13, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Kita dapatkan di sini karena
kegagalan kepemimpinan dari Yakub, maka akhirnya orang lain yang mengambil alih kepemimpinan. Hal ini selalu terjadi, saudara. Kalau Anda sebagai seorang suami Kristen, seorang suami yang lahir baru, gagal untuk memainkan tanggung jawab rohani Anda sebagai pemimpin keluarga atas dasar firman Tuhan. Dan saya katakan pemimpin keluarga atas dasar firman Tuhan karena saya katakan Anda bukan pemimpin atas dasar kekuatan, bukan tugas Anda untuk menjadi pemimpin dengan cara memukuli keluarga Anda, dengan cara mengacau keluarga Anda, dengan cara menjadi seorang bully, menjadi seorang preman bagi keluarga Anda. Anda menjadi pemimpin atas dasar firman Tuhan. Anda memimpin secara rohani. Tapi kalau Anda gagal melakukan itu, maka mau tidak mau akan ada orang lain yang memimpin. Apakah itu istri Anda, apakah itu anak Anda. Seringkali banyak orang tua gagal memimpin anak-anaknya. Mereka membiarkan anaknya melakukan apa yang mereka inginkan. Dan ada kegagalan kepemimpinan di situ, saudara. Sehingga anaknya mau ini mau itu, orang tuanya turut saja. Akhirnya orang tuanya yang mengikuti anaknya. Bukan lagi orang tua mengajar anak, tetapi anak yang memaksa orang tua. Kalau orang tuanya tidak mau, anaknya akan menangis, merengek-rengek. Sering saya lihat di supermarket ada anak yang minta sesuatu, orang tuanya bilang tidak, tapi anak itu akan menjerit-menjerit, ya, membuat malu orang tuanya, meronta-ronta di lantai, saudara. Dan karena anak itu sudah terbiasa melakukan itu, anak itu tahu kalau dia cukup lama berbuat seperti itu, orang tuanya pasti akan mengalah. Orang tuanya pasti tidak tahan, orang tuanya akan mengikuti keinginannya. Oh, saudara, situasi yang demikian sudah parah, ya. Seharusnya orang tua memberikan pimpinan, ya. Seharusnya suami memberikan pimpinan dalam keluarga. Nah, kita lihat Yakub di sini tidak melakukan tugasnya, sehingga akhirnya anak-anaknya yang mengambil alih kepemimpinan, anak-anaknya yang datang dengan suatu rencana, yang sangat cerdik tapi sangat jahat juga, saudara. Rencana yang sangat rapi tetapi juga sangat kejam sebenarnya. Dan kita tidak tahu berapa banyak dari anak-anak Israel yang sebenarnya ikut dalam rencana ini, ya. Belakangan adalah Simeon dan Lewi yang melaksanakan rencananya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka tahu? Ya, mungkin mereka ada ikut-ikut nimbrung, ya, tetapi belakangan sampai kepada pelaksanaannya mungkin mereka tidak berani. Mereka merasa, wah, ini terlalu gawat, ya. Masalah membunuh orang, masalah menghabisi suatu kota ini masalah besar. Mereka tidak berani, saudara. Nah, tetapi adalah Simeon dan Lewi yang merupakan otak dan konspirator utama dalam semua acara ini rupanya. Kita melihat mereka lah yang nanti melaksanakannya. Kita menjadi bertanya-tanya, di manakah Ruben, kakak terbesar, kakak tertua? Kita tahu belakangan dari episode berhubungan dengan Yusuf, ya, bagaimana mereka ingin membunuh Yusuf sempat, ya. Ruben dan Yehuda merupakan dua orang yang rupanya sangat tidak ingin terjadi penumpahan darah. Di mana mereka? Ya, mungkin mereka waktu itu agak shock juga. Ya, mungkin mereka sedang pergi. Ya, intinya Simeon dan Lewi lah yang paling berperan di sini, dan mereka yang akhirnya melaksanakan rencana ini, dan rencana untuk menghabisi keluarga dan seluruh kota Sikem. Nah, mungkin mereka berpikir bahwa mereka harus membalas Sikem. Nah, kenapa bisa terpikir oleh mereka bahwa mereka ingin menghancurkan seluruh kota itu? Mungkin mereka berpikir dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau mereka membunuh hanya Sikem, tentunya seluruh kotanya tidak akan diam, dan seluruh kota akan menghajar mereka, mengejar mereka, dan akan terjadi perang. Itu tidak baik, ya. Jadi mereka kalau ingin membunuh Sikem, mereka harus juga melumpuhkan semua yang lain. Mungkin mereka berpikir juga dalam segi bahwa seluruh kota itu ikut bertanggung jawab. Bukankah, ya, Sikem melakukannya di kota di mana ada orang, ya. Dan dalam hukum Taurat ada suatu peraturan, saudara. Coba kita lihat, ya. Ada suatu peraturan dalam Ulangan pasalnya yang ke-22, Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-24, atau mulai dari ayat yang ke-23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi dalam hukum Taurat Tuhan ada bilang, ya, kalau ada dua orang pasang, ya, yang berbuat sesuatu di kota, ya, yang selingkuh di dalam kota, maka gadis itu tidak bisa berkata bahwa ia diperkosa, ya, karena dia bisa saja berteriak tapi dia tidak berteriak. Nah, ini tentu berasumsi bahwa kota ini adalah kota Israel yang orang-orangnya mengenal Tuhan. Nah,
Sedangkan di dalam Kejadian pasal 34 jelas-jelas dikatakan bahwa Sikem memperkosa Dina. Tentunya Dina ada memberontak, dan karena dia ada di dalam kota, mestinya ada orang yang bisa tahu apa yang terjadi, ada orang yang bisa menolong, tetapi seluruh kota itu diam, saudara. Dan dalam pemikiran Simeon dan Lewi, tentunya seluruh kota bertanggung jawab, ya. Nah, ada juga dalam pemikiran mereka mungkin ya sesuatu yang sedikit rohani, itu bahwa mereka sebagai bangsa yang terpisah, sebagai bangsa yang lain daripada yang lain, dan saya yakin Yakub telah banyak berbicara kepada mereka tentang status mereka yang spesial dibandingkan bangsa-bangsa Kanaan, bagaimana mereka mewarisi janji-janji Tuhan. Mereka merasa bahwa tidak pantas bagi mereka untuk berasimilasi dengan bangsa Kanaan. Nah, ini mungkin adalah pemikiran-pemikiran anak-anak Yakub dalam merancang suatu hal yang sangat keji ini. Nah, walaupun pemikiran-pemikiran ini semua ada benarnya, bahwa memang benar Sikem pantas mati ya atas apa yang dia lakukan. Belakangan di hukum Taurat ada seorang laki-laki yang memperkosa perempuan, maka laki-laki itu harus mati. Memang benar juga dalam pemikiran Simeon dan Lewi bahwa seluruh kota ikut bertanggung jawab. Dan sungguh benar bahwa orang Israel tidak seharusnya kawin campur dengan orang Kanaan. Tetapi solusi yang mereka utarakan untuk menyelesaikan masalah ini tidak benar, saudara, ya. Jadi mereka mengidentifikasi masalahnya dengan benar. Mereka ingin berbuat sesuatu, tetapi mereka berbuat salah dalam penyelesaiannya. Mereka tidak meminta pendapat ayahnya. Mereka bertindak dalam amarah dan kekejaman, saudara. Belakangan Yakub akan sangat marah kepada mereka. Dan apa yang mereka rencanakan adalah mereka ingin supaya orang-orang Sikem disunat, saudara. Dan sunat itu sebenarnya adalah suatu tanda perjanjian yang sangat kudus bagi orang Israel. Ada suatu tanda perjanjian Tuhan di situ. Bagaimana sunat itu merupakan lambang perjanjian Tuhan akan keturunan bangsa Israel, ya. Seharusnya itu sesuatu yang sangat sakral, tidak pantas untuk dipakai dalam suatu penipuan seperti ini. Tetapi anak-anak Yakub di sini, terutama Simeon dan Lewi, tidak begitu peduli. Dan mereka salah dalam hal itu. Sehingga mereka berencana bahwa ketika orang-orang Sikem sedang sakit disunat, mereka akan memukul kota itu dengan pedang. Tentu mereka sadar bahwa tanpa tipuan seperti ini mereka tidak akan bisa menang dari seluruh kota tempat itu. Nah, begitu cintanya Sikem kepada Dina sehingga dia tidak takut-takut untuk melakukannya. Kita baca dari ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Ayat 20 hingga 24. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bagian, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Ya, saudara, tidak sulit bagi Hemor dan Sikem untuk akhirnya meyakinkan orang-orang sekota sebangsa mereka untuk melakukan hal ini. Mereka tinggal memberikan iming-iming harta kepada mereka. Rupanya sampai dengan saat ini Yakub sedemikian diberkati Tuhan secara materi, sehingga ternaknya begitu banyak, ya, hewan-hewannya dan lain sebagainya, dia begitu kaya, sehingga itu menjadi sesuatu yang cukup menarik bagi orang-orang di kota itu, bahwa prospek bisa menikah dengan anak-anaknya Yakub, ya, bisa mendatangkan fasilitas ekonomi yang mungkin sangat besar, dan mereka dengan cepat setuju akan hal itu. Dan kita melihat bagaimana banyak orang hari ini juga membuat keputusan berdasarkan kepentingan ekonomi semata, saudara. Ini adalah tentunya bukan hal yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rohani. Bagaimana itu berhubungan dengan Alkitab? Kita mencari pekerjaan, kita pindah ke kota yang ada gereja yang benar, saudara. Percuma kalau Anda pergi ke suatu negara yang sangat kaya, yang menawarkan gaji tinggi, tetapi di negara itu tidak ada gereja sama sekali, tidak ada firman Tuhan, Alkitab tidak boleh masuk, maka Anda sama saja memupuk kehancuran rohani bagi diri Anda sendiri.
apa yang kita lakukan ketika kita pindah rumah? Kita berpikir tentang apakah ada sekolah yang bagus, apakah ada mall, itu semua oke-oke saja saudara. Tapi adakah kita berpikir di mana ada gereja yang bagus di tempat itu, yang mengajarkan firman Tuhan dengan lantang? Itu seharusnya menjadi pertimbangan kita juga. Nah, orang-orang Sikem di sini ya, tipikal orang dunia. Mereka tidak memikirkan hal rohani, mereka hanya memikirkan dari aspek ekonomi. Wah, ini sangat menguntungkan. Sehingga akhirnya mereka tidak segan-segan untuk melakukannya. Dan ini juga memperkuat apa yang kita dapatkan, bahwa Sikem dan Hemor tidak tertarik untuk menjadi orang Israel. Mereka tidak tertarik untuk menyembah Allahnya orang Israel. Mereka hanya tertarik untuk mengasimilasi Yakub dan keluarganya untuk mendapatkan harta benda mereka. Dan akhirnya orang-orang itu setuju dan semuanya disunat. Dan kita tahu dari penemuan-penemuan arkeologi bahwa orang Israel bukan satu-satunya bangsa yang mempraktikkan sunat pada zaman itu. Ada suku-suku tertentu yang juga mempraktikkan sunat, sehingga mungkin sunat bukanlah sesuatu yang terlalu asing. Mereka tahu mungkin ada kota A, ada kota B, ada suku tertentu yang juga melakukannya. Jadi mungkin pikir mereka, ya ini kita hanya mengikuti salah satu tren yang lain. Nah saudara, kita lihat ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-29. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Saudara, akhirnya rencana busuk dan kejam mereka dilaksanakan juga. Ketika pada hari yang ketiga mereka menderita kesakitan katanya. Simeon dan Lewi yang belakangan dikecam Yakub karena tindakan mereka dan karena sifat hati mereka yang siap untuk melakukan kekerasan seperti itu, siap untuk melakukan kekejaman. Mereka pergi mengambil pedang dan memukul semua orang laki-laki dewasa di tempat itu. Sulit membayangkan bahwa dua orang laki-laki berani untuk melakukan hal itu di sebuah kota yang besar, saudara. Mungkin mereka ada membawa beberapa orang hamba, ya. Tetapi yang jelas mereka begitu yakin bahwa rencana mereka berhasil, bahwa orang-orang Sikem sedang kesakitan. Dan rencana mereka terlalu berhasil, saudara. Itu semua berhasil mereka lakukan. Anak-anak yang lain tidak ikut, tetapi mereka juga sebenarnya bersalah, ya. Mereka tidak secara moral lebih baik, mereka membiarkan. Bahkan di ayat yang ke-27, ya, setelah Simeon dan Lewi membunuh semua orang, semua anak-anaknya datang, saudara. Anak-anak Yakub, ya, datang kembali merampasi kota itu, mengambil semuanya. Oh saudara, ini tidak pernah suatu solusi yang benar. Memang kota Sikem ini telah berbuat salah, tetapi seharusnya anak-anak Yakub membiarkan Tuhan yang menghajar kota itu, dan mereka tidak perlu menghancurkan kota itu dengan tangan mereka sendiri. Tetapi itulah yang mereka lakukan, dan belakangan Simeon dan Lewi dikutuk oleh Tuhan, ya. Dikutuk oleh Yakub. Simeon akhirnya tidak pernah menjadi suatu bangsa yang besar, bahkan akhirnya dia diserap oleh Yehuda. Lewi juga terserak-serak di antara sesama bangsanya. Tetapi Lewi belakangan ada melakukan tindakan yang berhasil untuk membalikkan keadaan, di mana dia memihak kepada Tuhan dalam hal perihal lembu emas yang didirikan oleh Harun, ya. Dan waktu itu Lewi memihak pada Tuhan, sehingga kutuk Tuhan bahwa mereka akan diserak-serakan akhirnya dibalikkan menjadi sesuatu yang positif, yaitu mereka diserahkan dengan tugas yang mulia, yaitu menjadi pengajar hukum Taurat kepada bangsa Israel sebagai bangsa atau suku Lewi. Yakub rupanya tidak tahu akan rencana anak-anaknya ini. Kemungkinan dia abstain, mungkin dia pergi keluar dari ruangan ketika anak-anaknya membuat rencana seperti itu, ya. Dan mungkin dia baru tahu apa yang terjadi ketika anak-anaknya pulang dengan sorak-sorai, dengan gegap gempita, membawa tawanan, membawa jarahan, ya. Saya yakin dia sangat syok. 30 dan 31 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Yakub di sini memarahi anak-anaknya, terutama Simeon dan Lewi, ya, karena mereka lah yang paling bertanggung jawab. Dan Yakub berkata, dia
wah, ini kita pasti akan dihancurkan, ya. Dan tetapi kita melihat bagaimana motivasi Yakub juga masih agak salah, saudara. Dia bukannya memarahi anak-anaknya karena apa yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan. Dia memarahi mereka atas dasar pertimbangan keselamatan bagi dia dan keluarganya. Nah, juga pertimbangan yang baik untuk dilakukan. Ya, memang benar bahwa Tuhan sudah menolong mereka menghadapi Laban, menghadapi Esau. Tapi pada saat menolong Yakub menghadapi Laban dan Esau, Yakub berada di pihak yang benar, ya. Tetapi kini mereka telah berbuat salah. Apakah Tuhan masih akan menolong? Tentu itu merupakan suatu hal yang mendebarkan bagi Yakub. Tapi saudara yang kasih Tuhan, anak-anaknya malah menjawab dia. Dia berkata, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Dan kesalahan Yakub terlihat jelas di sini. Mungkin Simeon dan Lewi berkata, ya, oke, apa yang kami lakukan engkau tidak suka, tetapi apa rencanamu? Ya, apakah engkau akan membiarkannya begitu saja? Apakah engkau akan biarkan? Ya, adik kami telah diperkosa. Ya. Kalau engkau tidak setuju dengan apa yang kami lakukan, mengapa engkau diam saja? Dan di sini Yakub menyadari kesalahannya, saudara yang kasih Tuhan. Dan karena kita baca nanti di pasal yang ke-35, ada suatu kebangkitan rohani bagi Yakub. Tetapi kita yakin bahwa pasal 34 ini merupakan suatu titik rendah dalam hidup Yakub, di mana kegagalan dia sebagai seorang ayah telah berakibat sesuatu pembantaian kepada suatu kota. Nah, saudara, kita melihat banyak hal yang telah berkontribusi sehingga terjadi kekacauan seperti yang di pasal 34 ini. Dari keluarga Yakub sendiri, bagaimana fondasi keluarganya sudah tidak benar. Dengan 4 orang istri, dia melanggar desain Tuhan. Bagaimana juga Sikem melakukan suatu tindakan yang salah, dia memperkosa si Dina ini, saudara. Padahal Alkitab dengan jelas membantahnya. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, Tuhan tidak suka sama sekali, Tuhan benci kepada hal seperti itu. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Satu-satunya tempat atau satu-satunya cara yang sah bagi Allah, bagi seseorang untuk mengekspresikan seksualitasnya adalah di dalam perkawinan, saudara. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Seharusnya Sikem menunggu untuk melamar Dina, menunggu hari pernikahan, dan sesudah itu dia bisa berhubungan dengan Dina. Tetapi apa yang dia lakukan, apalagi dengan suatu paksaan atas Dina, adalah suatu kekejian. Nah, banyak orang hari ini melakukan kesalahan yang sama. Mungkin mereka tidak memperkosa, tetapi mereka tidak hormat kepada perkawinan. Mereka berhubungan intim sebelum perkawinan, atau di luar perkawinan, berzina, berselingkuh dengan orang lain, atau bahkan melakukan hubungan yang tidak normal, hubungan homoseksual dan lain sebagainya. Itu semua adalah kekacauan yang banyak terjadi di dunia kita. Janganlah orang Kristen ada yang ikut ambil bagian, karena itu menimbulkan kekacauan. Kemudian kita lihat bagaimana seorang suami dan ayah yang gagal melaksanakan tugas kepemimpinannya juga menimbulkan kekacauan dalam keluarganya. Dan kita melihat bagaimana kekejaman dan amarah dalam Simeon dan Lewi yang menimbulkan kekacauan juga. Baiklah, kita belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan ini. Baiklah, kita menjauhkan diri dari hal seperti itu. Baiklah, ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Sekian dulu pembahasan kita pada malam ini. Saya Dr. Stephen Ensen Leo minta diri dulu, dan kita akan bertemu kembali esok hari. Selamat malam dan Maranatha.